Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep diri dan gaya hidup. Jadi disusun oleh saya sendiri, Yuliana Aurelia Derista, dengan NIM 111222037, mata kuliah perilaku konsumen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dua hal penting yang sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, ya, yaitu konsep diri dan gaya hidup. Dua konsep ini bukan hanya berperan dalam cara kita menjalani hidup, tapi juga mempengaruhi cara kita berinteraksi gitu, membuat keputusan, dan bahkan memilih produk atau jasa ya yang kita gunakan setiap hari. Baik, di sini ada penjelasan, yaitu apa itu konsep diri. Konsep diri yang dimaksud itu bagaimana ya seseorang melihat, merasakan, dan menilai dirinya sendiri. Ini mencakup citra tubuh, kepercayaan diri, dan cara kita menempatkan diri ya di tengah masyarakat. Konsep diri bukan sesuatu yang tetapi ia bisa berubah seiring pengalamannya dan lingkungan yang mempengaruhi seseorang. Misalnya seorang yang dulunya pemalu bisa menjadi percaya diri setelah mendapat pengalaman sukses di tempat kerja gitu atau pendidikan. Berikutnya ada faktor yang membentuk konsep diri. Jadi konsep diri dibentuk oleh berbagai faktor, mulai dari keluarga sebagai lingkungan pertama yang mengenalkan nilai ya dan norma, hingga media sosial yang kini sangat mempengaruhi bagaimana kita melihat standar kecantikan, kesuksesan, dan gaya hidup. Selain itu juga ada pengalaman pribadi baik yang menyenangkan maupun menyakitkan, itu juga sangat mempengaruhi cara kita memandang ya diri kita sendiri. Jenis-jenis konsep diri. Jadi konsep diri yang terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada konsep diri aktual, yaitu pandangan kita ya terhadap diri kita sendiri saat ini. Yang kedua itu konsep diri ideal, yang artinya bagaimana kita ingin menjadi di masa depan gitu. Ketiga ada konsep diri sosial, yaitu bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain. Dan terakhir itu konsep diri yang diproyeksikan ya oleh orang lain, yaitu bagaimana kita merasa orang lain memandang kita. Oke, berikutnya ada pengaruh konsep diri dalam perilaku konsumen. Jadi di sini konsep diri seorang itu bisa mempengaruhi ya perilaku konsumennya. Misalnya seseorang yang merasa dirinya adalah pribadi aktif dan sehat gitu akan lebih cenderung membeli produk-produk ya yang berhubungan dengan gaya hidup sehat, seperti makanan organik ataupun program olahraga. Sebaliknya, jika seseorang memiliki konsep diri sebagai pribadi profesional, maka pilihan produk mereka itu bisa mencerminkan hal tersebut, seperti memiliki pakaian, terus kerja yang rapi, dan merek yang prestisius. Berikutnya itu ada apa itu gaya hidup ya. Jadi gaya hidup yang dimaksud itu pola hidup seseorang yang tercermin dari aktivitas, minat, juga pandangan mereka ya terhadap berbagai hal. Jadi gaya hidup itu mencakup cara ya seseorang itu menghabiskan waktu luangnya, jenis makanan yang dikonsumsi, hingga cara mereka bersosialisasi ya. Gaya hidup bisa menjadi cerminannya dari nilai-nilai yang dimiliki seseorang serta pengaruh lingkungan sosial tempat mereka berada. Sini ada komponen gaya hidup. Jadi secara umum tuh gaya hidup terdiri dari 3 komponen, yaitu aktivitas, minat, dan opini. Aktivitas itu mencakup segala hal ya yang kita lakukan, mulai dari pekerjaan, hobi, hingga cara kita berbelanja. Minat itu hal-hal yang kita sukai dan menarik perhatian kita, seperti minat terhadap musik, fashion, atau teknologi gitu. Sedangkan opini itu mencerminkan ya pandangan kita terhadap isu sosial, politik, dan yang terakhir itu budaya.
jenis gaya hidup. Jadi yang dimaksud jenis gaya hidup itu dimana gaya hidup setiap orang itu bisa berbeda-beda ya. Ada yang menjalani gaya hidup sehat dengan fokus pada makanan bergizi dan olahraga rutin. Ada juga yang memilih gaya hidup minimalis. Jadi hidup sederhana dengan barang yang benar-benar dibutuhkan. Sebagian lagi mengadopsi ya gaya hidup hedonis yang mengejar kesenangan dan kemewahan. Di era digital ini gaya hidup digital juga semakin populer, di mana seseorang sangat aktif ya di media sosial dan teknologi itu menjadi bagian penting dalam kesehariannya. Hubungan konsep diri dan gaya hidup. Jadi hubungan yang dimaksud ini dimana konsep diri dan gaya hidup itu saling berkaitan erat. Jadi konsep diri seseorang akan bentuk bagaimana gaya hidup yang dijalani, dan sebaliknya juga gaya hidup juga bisa memperkuat atau bahkan mengubah ya konsep diri. Misalnya seseorang yang ingin menjadi lebih percaya diri gitu, mungkin mulai menjalani gaya hidup baru yang mendukung perubahan tersebut, seperti ikut komunitas gitu baru atau mengganti cara berpenampilan. Dampak pada keputusan konsumen. Jadi dalam dunia pemasaran ya, itu memahami konsep diri dan gaya hidup konsumen sangat penting. Jadi hal ini tuh membantu ya perusahaan menciptakan produk yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan konsumen. Jadi brand ini tuh bisa menyampaikan pesan yang lebih personal dan emosional sehingga konsumen merasa produk tersebut itu benar-benar mencerminkan diri mereka gitu. Jadi ini alasannya mengapa banyak iklan sekarang tidak hanya menjual produk, tapi juga gaya hidup dan identitas. Di sini ada studi kasus juga ya. Jadi saya ambil contohnya itu di Starbucks. Jadi brand ini hanya menjual brand ini tidak hanya menjual kopi ya, tetapi dia juga menjual pengalaman gitu dan gaya hidup. Jadi mereka menciptakan suasana yang mendukung orang-orang yang sibuk, kreatif, dan ingin tetap stylish. Jadi konsumen tidak hanya datang untuk membeli kopi, tapi juga untuk merasakan suasana, kenyamanan, dan identitas tertentu yang mereka inginkan. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi konsep diri dan gaya hidup ini adalah dua hal yang penting ya, yang saling mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Keduanya membentuk cara kita memandang dunia dan membuat keputusan ya, termasuk dalam hal konsumsi. Oleh karena itu memahami dua konsep ini tidak hanya berguna bagi diri sendiri, tapi juga bagi para pelaku bisnis dan pemasarannya yang ingin lebih dekat dengan konsumennya. Baik, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Jadi semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberi wawasan baru tentang pentingnya ya mengenal konsep diri dan gaya hidup. Terima kasih. Subscribe to my channel.